Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Taufik Hikmatullah, NPM 2323002. Adanya video ini saya akan mengerjakan yaitu tugas akhir dari Pak Doni, yaitu mata kuliah kajian pengembangan kurikulum penjas, yaitu tugas mewawancarai seorang guru PCOK. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Saifuddin. Tempat dan tanggal lahir, saya lahir di Rembang tanggal 27 Mei 1999. Alamat Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekolah tempat mengajar pernah mengajar di SD Al-Iman, Kota Semarang, dan sekarang ngajar di SMP Hasanuddin 3, juga Kota Semarang. Terus apa latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang pendidikan saya berasal dari S1 Pendidikan PJKR dari UGRIS dan PPG dari UNES. Saya memiliki sertifikat dasar kependidikan sesuai bidang yang saya ajarkan. Saya rutin mengikuti pelatihan, workshop, dan webinar pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Terus ini bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Terus strategi apa yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Dan yang terakhir tadi ada bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dan gaya belajar yang berbeda? Pertama, dengan gaya pendekatan saya, biasanya saya kalau mengajar itu untuk pertemuan pertama saya menggunakan materi di ruangan, tidak langsung melakukan praktek. Kita materi dulu di ruangan dan nanti ada LKPD di pertemuan pertama, pertemuan kedua nanti kita praktek di lapangan. Dan penilaiannya saya ambil dari dua itu. Terus yang ketiga, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Yang nomor 4, Pak, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Dan strategi apa untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Terus bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Menurut disiplin, saya terapkan melalui aturan kelas, konsekuen yang konsisten dan pembiasaan positif. 2. Untuk perilaku tidak sesuai, saya menggunakan pendekatan teguran bertahap dan konseling ringan. 3. Saya menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dengan aturan jelas, suasana positif, dan komunikasi terbuka. Terus yang nomor 5 di sini kolaborasi dan komunikasi. Di sekolah Bapak bagaimana berkolaborasi dengan rekan atau guru dan staf sekolah, dan pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan bagaimana Bapak mengenai konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua dan rekan kerja? Saya berkolaborasi dengan guru lain melalui rapat, diskusi, rencana pembelajaran, dan berbagai media ajar. Kedua, saya berkomunikasi dengan orang tua secara sopan, informatif, dan melalui pertemuan atau pesan pribadi. Ketiga, konflik saya tangani dengan musyawarah, klarifikasi fakta, dan menjaga sikap profesional. Terus yang keenam ini penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Terus tindakan apa saja siswa mengalami kesulitan belajar, dan bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka?
saya menilai kemajuan siswa melalui tugas, kuis atau observasi, dan penilaian formatif. Dua, jika siswa mengalami kesulitan, saya memberikan remedial, bimbingan, tambahan, dan pendekatan berbeda. Tiga, saya melibatkan siswa dengan refleksi diri, penilaian diri, dan tegar belajar. Ya cukup. Terus Selanjutnya, keterlibatan komunikasi, apa Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah, dan bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? di sekolahan saya terlibat dalam Selanjutnya ada inovasi dan pengajaran. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak, dan apakah Bapak memiliki ide-ide atau pembelajaran berbasis proyek-proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Kalau pembelajaran di dalam kelas, biasanya saya menggunakan PPT yang menggunakan gambar atau video, yang menggunakan proyektor. Setelah penerangan melalui PPT itu, kadang saya memperlihatkan video-video untuk dipraktekkan minggu ke depannya. Selanjutnya ada tentang pemahaman tentang kurikulum merdeka. Kan pada tahun ini atau kurikulum ini yaitu tentang pemahaman kurikulum merdeka. Terus apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka, Pak? Kurikulum merdeka kurikulum yang fleksibel, berpusat pada peserta didik dan mendorong pembentukan profil belajar pelajar Pancasila. Karakteristik utamanya meliputi fleksibilitas, diferensiasi, proyek P5, dan penyederhanaan materi. Terus yang kedua ada penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Saya menerapkan fleksibilitas dengan menyesuaikan metode dan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui diskusi, eksplor, dan proyek mandiri. Terus yang ketiga ada penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Di sini bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dan jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Pertama, saya mengintegrasikan teknologi dengan video pembelajaran, aplikasi latihan, dan media digital. Kedua, platform yang sering digunakan YouTube, Google Classroom, dan Quiz. Terus di sini tentang penilaian. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Terus apakah Bapak menggunakan metode penelitian seperti formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Saya melibatkan siswa dalam pendidikan melalui refleksi, diskusi, hasil belajar, dan penilaian mandiri. Dua, saya menggunakan penelitian formatif seperti kuis cepat, observasi, dan mini assessment. Terus kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Dan apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Saya berkolaborasi dengan guru lain dan menyusun modul ajar dan merancang proyek P5. Dua, saya pernah mengikuti pelatihan kelompok guru untuk mengembangkan profesional. Terus ini yang terakhir ada tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka.
apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka dan bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Untuk tantangannya, saya penyesuaian media dan strategi berbeda untuk setiap siswa. Dan solusinya yaitu belajar mandiri, berdiskusi dengan rekan guru, dan mencoba metode baru. Oke, Pak. Selanjutnya ini ada yang ketinggalan, yaitu partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Dan bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui kelima selama pembelajaran? Pertama, saya mendorong partisipasi dengan tugas kolaborasi, presentasi, dan diskusi aktif. Kedua, pengembangan karakter melalui proyek P5 seperti gotong royong, literasi, dan peduli lingkungan. Terus yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Dan apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan mereka di sekolah? Untuk keterlibatan orang tua, saya melibatkan orang tua melalui informasi perkembangan siswa dan komunikasi berkala. Kedua, strategi adalah grup komunikasi yang sopan, laporan perkembangan, dan pertemuan jika diperlukan. Jadi itu sedikit dari wawancara kita hari ini. Berarti Bapak lulusan universitas mana, Pak? Kalau S1-nya saya dari UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Kalau profesinya saya lulusan dari UNES. Dari UNES. Tahun berapa? Kalau UGRIS saya masuk tahun 2017. Dulu saya tahun 2023, saya agak molor, saya telat hari masuknya, itu yang S1. Kalau GR-nya, profesinya saya masuk 2024 gelombang 2, lulus di tahun 2025. Baik, cukup sekian wawancara saya kali ini, dan terima kasih Pak telah membantu saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.